Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kelompok 2 yang membahas mengenai kebiasaan makan ikan dan studi kasus dari kelas Biologi Perikanan M01, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Dan berikut, selamat menyimak presentasi dari kami. Anggota kelompok kami adalah Alivia Gayatri, Amalia Nambada, Anwar, Aufa Unilia, Dinda Aulia, saya Raihan Surya, dan Bagas Sri Cahyo. Pertama, kami akan membahas terkait pengertian dan faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan adalah jenis, kualitas, dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan, menurut Fitrani et al. Tahun 2011. Kebiasaan makanan ikan secara alami bergantung pada lingkungan tempat hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah habitat, musim, umur, dan ukuran ikan. Periode mencari makan, kesukaan terhadap jenis tertentu dan spesies kompetitor menurut Salsabila dan Afandi 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu faktor ketersediaan makanan ikan. Next. Yang pertama yaitu habitat hidup. Habitat dan makanan saling berhubungan satu sama lain, di mana setiap habitat memiliki kelimpahan makanan yang berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor kimia dan fisika pada habitat perairan tersebut. Adapun parameter kualitas air yang diukur umumnya meliputi suhu, oksigen terlarut, pH, dan kecerahan menurut Dani et al. Tahun 2019. Yang kedua yaitu ukuran makanan. Sesuai dengan ketentuan, di mana makanan utama berkisar lebih dari 25%. Kemudian 4-25% merupakan pakan pelengkap dan kurang dari 4% merupakan pakan tambahan, menurut Tauni et al. Tahun 2013. Berikut merupakan ukuran pakan buatan. Pakan tepung diberikan pada larva ikan umur 1 minggu sampai 1 bulan. Pakan butiran 0,7 sampai 0,8 mm diberikan pada larva umur 1 sampai 2 bulan. Pakan butiran 1 mm diberikan pada benih ikan ukuran lebih dari 2 sampai 5 cm. Pakan butiran 2 mm diberikan pada benih ikan ukuran lebih dari 5 sampai 12 cm. Pakan butiran 3 mm diberikan pada tahap budidaya atau pembesaran. Pakan butiran 3 mm, 4 mm, dan 5 mm digunakan untuk induk ikan. Yang ketiga yaitu warna makanan. Rangsangan memakan ikan dapat timbul karena pengaruh warna dan bau makanan. Selain itu juga ikan tertarik pada objek yang bergerak di dalam air. Bahwa mangsa yang bergerak dalam air dapat menarik perhatian ikan untuk memangsa. Menurut Indiani et al. Tahun 2016. Yang keempat yaitu umur dan ukuran ikan. Kebiasaan makanan ikan dapat juga diprediksi dari perbandingan panjang saluran pencernaan dengan panjang total tubuhnya, bahwa panjang usus relatif untuk ikan karnivora adalah 1, untuk ikan omnivora yaitu antara 1 sampai 3. Sedangkan untuk ikan herbivora adalah lebih dari 3 kali panjang tubuh. Bahwa indeks panjang relatif usus ikan karnivora memiliki panjang usus 0,2 sampai 2,5, ikan omnivora 0,6 sampai 8,0, maaf 0,8, ikan herbivora 0,8 sampai 15,0 menurut Gillian et al. Tahun 2015. Yang kelima yaitu musim. Perbedaan jumlah organisme makanan yang dimakan ikan terjadi karena perbedaan sebaran organisme tersebut pada masing-masing wilayah. Ditambahkan lagi bahwa faktor yang mempengaruhi kesukaan organisme perairan terhadap makanannya antara lain adalah faktor penyebaran organisme makanan, faktor ketersediaan makanan, faktor pilihan dari ikan itu sendiri, dan faktor lingkungan perairan menurut Taunay et al. Tahun 2013. Dan yang keenam yaitu jenis makanan. Jenis makanan yang akan dimakan oleh ikan tergantung ketersediaan jenis makanan di dalam dan juga di adaptasi fisiologi ikan tersebut, misalnya panjang usus, sifat dan kondisi fisiologis pencernaan, bentuk gigi dan tulang faringeal,
bentuk tubuh dan tingkah lakunya, menurut Juliani et al. Tahun 2016. Yang pertama, yang tebakan alami berasal dari hewan yang berukuran genit hingga beberapa sentimeter yang dikultur dari alam dan beberapa juga berasal dari tumbuhan. Contohnya dari pakan alami yaitu artemia, petnia, fitoplankton, daun talas, dan cacing sutra. Yang kedua yaitu pakan lembek, berasal dari cincangan ikan-ikan puncak dan cumi-cumi yang dapat langsung diberikan pada ikan. Pakan lembek memiliki daya tahan 2-3 hari jika disimpan pada lemari pendingin. Selanjutnya yaitu pakan kering lengkap, yaitu pakan yang berbentuk pelet, flake, dan crumble yang memiliki kandungan gizi cukup lengkap karena dibuat sesuai dengan kebutuhan. Pakan ini memiliki kadar air yang sedikit sehingga memiliki daya tahan 3-4 bulan, contohnya yaitu rendak halus dan pelet. Selanjutnya, saya Olivia Gayatri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada jenis makanan ikan. Next. Menurut Mulia et al. Tahun 2020, makanan alami merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan, reproduksi, dan mempertahankan hidup ikan. Ikan yang hidup dalam kolam budidaya perlu nutrisi dari makanan alami ini. Berubahnya ketersediaan makanan alami di perairan akan mengakibatkan ekosistem yang ada di perairan terganggu. Makanan alami dibedakan dari jenis ikan yaitu herbivora dan karnivora. Ikan yang tergolong herbivora umumnya memanfaatkan mikroorganisme atau makroorganisme yang bersifat tumbuhan seperti fitoplankton dan seagrass, disesuaikan dengan ukuran ikan itu sendiri. Pada ikan karnivora umumnya memanfaatkan kelompok mikroorganisme yang bersifat hewani seperti zooplankton dan ikan kecil. Next. Makanan buatan atau dikenal dengan istilah pakan merupakan nutrisi tambahan bagi ikan khususnya dalam suatu kolam budidaya. Pemenuhan makanan buatan ini dapat dibuat dengan campuran berbagai bahan lokal dengan kadar gizi tertentu dan bentuk yang dikehendaki. Menurut F. Rizal et al. Tahun 2020. Beberapa keuntungan dari makanan buatan diantaranya yang pertama meningkatkan produksi melalui penebaran tinggi dan pemeliharaan yang singkat. Yang kedua memanfaatkan limbah industri pertanian sebagai bahan dasar makanan. Dan yang ketiga, rasa daging ikan yang dihasilkan dapat diatur sesuai kadar nutrisi pakan. Penggunaan bahan dasar dalam pembuatan makanan dapat disesuaikan dengan jenis ikan. Pemanfaatan pakan buatan ini cukup baik digunakan sebagai pemenuhan gizi ikan dalam budidaya. Yang perlu diperhatikan yaitu pengukuran tebar pakan dalam kolam harus sesuai agar tidak banyak sisa pakan dalam perairan tempat hidup ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah cara makan ikan dan menghitung indeks preponderance. Next. Berdasarkan cara makan ikan, dapat kita bedakan menjadi 5 golongan, yaitu pemangsa, penghisap, penggerogot, parasit, dan penyaring. Ikan yang memiliki cara makan dengan tipe penghisap atau sucker adalah ikan-ikan yang cara mengambil makanannya dengan jalan menghisap lumpur atau pasir di dasar perairan. Akan tetapi sebagian dari ikan penghisap ini ada yang memiliki kemampuan untuk memisahkan bahan makanan dari yang bukan bahan makanan, maka melimpahnya fitoplankton di kolam pemeliharaan larva ikan mas memudahkan larva ikan mas untuk mengkonsumsinya dengan cara menghisapnya, menurut Widiana et al. 2013. Next. Selanjutnya ke indeks preponderance merupakan indeks yang dipakai untuk menentukan status makanan yang ada di usus. Jenis makanan pada ikan dapat diketahui dengan analisa jenis makanan dalam lambung atau usus ikan menggunakan metode IP atau Index of Preponderance, yaitu mengetahui indeks bagian terbesar jenis makanan. Berikut merupakan rumus dari indeks preponderance. Dengan keterangan I adalah Index of Preponderance jenis organisme ke I, kemudian VI merupakan persentase volume jenis organisme makanan ke I, dan kemudian OI merupakan persentase frekuensi kejadian organisme makan ke I, dan PI kali OI merupakan jumlah PI dikali OI dari semua macam makanan. Kemudian nilai I lebih besar dari 25%, maka dapat dikatakan sebagai makanan utama. Nilai
I 4-25% dikatakan sebagai makanan pelengkap, dan untuk nilai I lebih kecil dari 4% maka termasuk sebagai makanan tambahan menurut Mulia et al. 2020. Next. Berikutnya saya Amalia Namada akan melanjutkan presentasi tentang mengenai studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami, yakni analisa kebiasaan makan ikan glodok di Tuban. Pendahuluan di antara potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah ikan glodok atau mudskipper jenis Paleothalamus budarti yang keberadaannya kurang diperhitungkan sebagai ikan budidaya karena tidak dianggap sebagai ikan ekonomis. Ikan ini sering dijumpai di tambak yang kosong atau tidak digunakan untuk kegiatan budidaya atau tambak setelah dipanen. Dan pada daerah di mana terdapat hamparan lumpur di sekitar daerah pertambakan. Di Indonesia, ikan glodok juga mempunyai nilai ekonomis walaupun lebih kecil dibandingkan dengan jenis ikan ekonomis lainnya. Hal itu berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia terkait dengan kebiasaan hidup ikan glodok yang mampu hidup di air dan di lumpur sehingga keberadaannya kurang banyak diperhitungkan. Meskipun ikan glodok sudah mempunyai nilai ekonomis atau yang masih relatif kecil, namun penelitian terutama tentang aspek biologisnya belum banyak dilakukan. Untuk lebih meningkatkan nilai ekonomisnya, maka perlu dilakukan penelitian terutama tentang aspek biologisnya, yaitu kebiasaan makanannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebiasaan makanan ikan glodok dilihat dari isi organ pencernaan yang makanan pada kedua stasiun di daerah pertambakan desa Cepokorejo, Kecamatan Palang di Kabupaten Tuban. Saya Dinda Aulia akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu materi penelitian. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan glodok yang terdapat di daerah pertambakan desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang bersifat studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan selected random sampling. Untuk mengetahui kebiasaan makanan, ikan glodok dilakukan dengan pengamatan isi organ pencernaan. Lalu selanjutnya adalah ada penentuan lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel dipilih pada daerah yang banyak terdapat spesies ikan glodok, Baleophthalmus bodarti pada daerah pertambakan yang tidak digunakan untuk kegiatan budidaya di mana kondisi airnya cenderung sedikit menutupi permukaan tanah atau bahkan kering dengan hamparan lumpur. Untuk pengamatan tingkah laku kebiasaan makanan pada daerah tambak yang kering atau airnya sedikit dengan tambak yang terendam air, maka lokasi penelitian dibagi menjadi 2 stasiun. Yang pertama ada stasiun 1. Daerah pertambakan yang airnya sedikit cenderung kering atau air hanya terdapat di dalam tanah. Lalu ada stasiun kedua, daerah pertambakan yang permukaan lumpurnya terendam air. Next. Lalu selanjutnya ada metode analisa data. Kebiasaan makanan data isi organ pencernaan dianalisa dengan uji C-kuadrat atau X-kuadrat. Dalam hal ini digunakan tes homogenitas untuk membandingkan 2 atau lebih frekuensi distribusi yang diamati. Untuk menguji hipotesis nilai X-kuadrat yang diperoleh dibandingkan dengan nilainya dari tabel X2. Hipotesis yang digunakan adalah H0, diduga pola kebiasaan makanan ikan glodok, Baleophthalmus berarti dari kedua stasiun tidak berbeda nyata. Lalu H1, diduga pola kebiasaan makanan ikan glodok, Baleophthalmus bodarti dari kedua stasiun berbeda nyata. Baik, selanjutnya saya Anwar, saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan. Dari hasil pengamatan, ternyata bahwa makanan utama ikan glodok dari kedua stasiun adalah sama, yaitu Sclerotianema sp, Lichichia sp, dan Pleurogema sp. Walaupun urutan dominasinya berbeda, namun dari kedua stasiun pengamatan terdapat perbedaan macam jasad makanan, seperti Rhizosolenia sp dan Bacteriostrum sp. Hanya terdapat di dalam isi organ pencernaan pada stasiun 1, sedangkan Thalassiotrich sp dan Ceratium sp hanya terdapat pada isi organ pencernaan yang dapat pada stasiun 2. Melihat dari komposisi jenis makanannya terlihat isi perut ikan glodok didominasi oleh marga-marga yang tergolong diatom. Ikan glodok adalah herbivora yang makanannya terdiri dari alga bentik,
terutama diatom dan Myxopicea, di mana klasifikasi ikan berdasarkan makanannya terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Dasar klasifikasi tersebut adalah pada persentase makanan berupa hewan dan tumbuhan. Herbivora bila 75% makanannya berupa tumbuhan, karnivora bila 75% makanannya berupa hewan. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa kebiasaan makan ikan glodok di daerah pertambakan Desa Cepokorojo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dapat diambil kesimpulan bahwa makanan utama ikan glodok adalah Skelotenema sp dan Lichia sp dan Pleurogema sp. Walaupun urutannya dominasinya berbeda, namun dari kedua stasiun pengamatan terdapat perbedaan macam zat makanan seperti Rhizolenia sp dan Bacteriostrum sp. Hanya terdapat di dalam isi organ pencernaan pada stasiun 1, sedangkan Thalassiopsis sp dan Ceratium sp hanya terdapat pada isi organ pencernaan yang dapat pada stasiun 2. Pola kebiasaan makanan dari kedua stasiun berbeda sangat nyata. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami ambil. Ada kekurangan dari cepat. Maaf, walau